Kukuh Prasetyo. Kukuh Prasetyo. Pak Kukuh, di kantor apa nih? Badan ya? Kesbang Polinmas. Nah, Kabupaten Brebes ini jabatannya apa Pak Kukuh? Jabatannya Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas. Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas. Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes. Oh iya, berarti membidangi kepolitikan dan ormas. Nah, ini yang kita kebetulan ingin tahu itu mengenai kepartean, Pak. Iya. Jumlah partai yang di Brebes yang masuk ke DPR, yang masuk dewannya masuk di DPR berapa, Pak? Jumlah partai politik yang punya keterwakilan di DPRD, artinya yang ada wakilnya Iya. itu 9 partai politik. Apa saja, Pak? 1 PDIP, Iya. 2 PKB, 3 Partai Golkar, Iya. 4 Partai Gerindra, Iya. 5 Partai Amanat Nasional, Iya. 6 Partai Demokrat, Iya. 7 Partai Keadilan Sejahtera, Iya. 8 Partai Persatuan Pembangunan, Iya. dan 9 Partai Hanura. Oh, itu. Nah, 9 itu ya partai otomatis masuk di dewan. Nah, tahun berikutnya bisa mencalonkan diri untuk mewakili Brebes ya? Apa Bisa, namanya? iya masih bisa. Yang punya kebetulan hanya Partai Hanura kan yang di bawah electoral trust. Oh, electoral trust ya. Berarti tersingkir dengan sendirinya? Ya harus mendaftar ulang lagi. Oh, daftar ulang lagi. Pusatnya, ya. Pusatnya sampai sekarang gimana kabarnya, Pak Hanura? Sampai sekarang di Brebes sih masih ada. Masih ada, tapi di pusat? Di pusat sendiri yang saya dengar ada pecah pengurusannya. Oh, pusat. Ada 2 kepengurusan. Ada 2 kepengurusan di pusat ya. Partai Hanura. Nah, kalau yang partai baru ada berapa, Pak? Kalau partai baru yang saya tahu jumlah partai yang sudah terdaftar di Kemenkumham Iya. itu 75 partai. 75 partai, luar biasa sekali partai ya. Sedangkan di Brebes ya partai yang baru itu ada 4. Oh, ada 4. Yaitu Partai Gelombang Rakyat, Gelombang Rakyat ya. kemudian Partai Umat, kemudian Partai Emas, Ya. atau Partai Era Masyarakat Sejahtera, Ya. kemudian Partai Kedaulatan Rakyat. Oh, partai Ada 4 kedua. tambahan partai yang dulu waktu pemilu 2019 itu ada 15, berarti sekarang 19. 19 Iya, untuk menyongsong pemilu 2024. Berarti itu bisa untuk mengikuti Betul. Pilpres atau ikut apa aja, Pak? Pemilu. Iya. Dari DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI. DPR RI. Nah, kalau yang punya keterwakilan di kantor DPRD Brebes, 9 partai itu otomatis itu bisa mendapatkan bantuan dari APBD ya, Pak? Betul, dari ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Ya. nomor 36 tahun 2018 Iya. itu tentang tata cara penghitungan dan bantuan keuangan pada partai politik. Iya. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Iya. itu adalah partai politik yang punya wakilnya di DPRD. Oh, gitu. Dan itu tergantung perolehan suaranya. Oh, begitu. Ya, jadi pada pemilu yang terakhir 2019 kemarin partai politik masing-masing per suara mendapatkan Rp1.500 Dikali jumlah suara yang kali jumlah suara yang didapatkan. Paling banyak siapa, Pak? Partai mana? PDIP Sampai berapa, Pak? kurang lebih 398 Ribu. juta rupiah. Oh, juta rupiah. Iya, yang rupiahnya. Iya, betul. Iya. Nah, ini untuk tahun 2023 kita sudah mengupayakan ada kenaikan. Oh, begitu. Jadi tahun 2023 nanti masing-masing partai politik per suara akan mendapatkan Rp3.000. Nah, Ada kenaikan 100% bantuan parpol. Itu usulan apa sudah udah jadi, Pak? Itu sudah jadi, sudah ada surat keputusan dari gubernur. oh begitu. Ya. Untuk tahun 2023 ya. Tiga nanti ya. Oke. Nah, ini masyarakat ingin tahu sebenarnya kalau itu tadi dana Rp1.500 Iya. per gundul untuk satu suara, Iya. itu diperuntukkan untuk pemilih atau untuk partainya? Jadi begini, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri juga diatur, termasuk dari peraturan Kepala PK perwakilan Jawa Tengah di Semarang, itu mengatur bahwa bantuan keuangan pada partai politik Iya.
itu 60% harus digunakan untuk pendidikan politik kepada kader dan masyarakat. Kader dan masyarakat. Ya, artinya masyarakat kan berarti harus dijangkau pula oleh partai politik ya. Iya. Pembinaan. Maksudnya di luar keanggotaan ya. Betul. Ya. Kemudian yang 40% adalah untuk kesekretariatan. Oke, sekretariatan. Kesekretariatan itu kan menyangkut daya jasa ya, artinya ledeng, listrik, telepon ya, untuk sekretariat. Iya betul. Dan mungkin ada honor rapat-rapat lah untuk kepengurusan. Nah kalau berarti yang 60% berkaitan dengan pendidikan politik. Ya. Berarti tidak bentuk uang cash? Tidak. Apa saja pendidikan politik itu Pak? Ya bisa berupa seminar, workshop, kemudian diklat bagi kepemimpinan di jajaran pengurusan partai. Nah bagi masyarakat, mereka merasa mempunyai wakil di DPRD Kabupaten Brebes. Itu kadang-kadang untuk menyuarakan saja, untuk menemui anggota dewan di sana agak kesulitan. Nah itu bagaimana mekanisme untuk menyuarakan aspirasi mereka? Apa langsung ke dewannya, apa ke mana? Sebetulnya gini ya, anggota dewan atau anggota DPRD yang berasal dari parpol ya, itu kan masing-masing punya konstituen. Oh, konstituen itu ya? Punya pemilih ya. Iya. Jadi melalui anggota dewan dapil mana ya, konstituen itu merasa keberatan, bisa menyampaikan secara langsung kepada anggota dewan tersebut. Oh begitu ya. Ya misalkan dapil 1 kan Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Sorong. Iya. Ya misalkan saya warga Brebes, Kelurahan Brebes, ya. Saya bisa mencari anggota dewan yang mewakili Kelurahan Brebes dan Kecamatan Brebes atau dapil 1. Oh begitu. Nah ini pesan Pak Kuku Prasetyo kepada masyarakat. Nah agar tidak money politik, kira-kira bagaimana? Artinya masyarakat kadang-kadang kalau dikasih duit atau apa kadang-kadang memilih, kalau tidak dikasih duit tidak mau, ataupun mereka kalau tidak dikasih duit tidak mau berangkat milih. Nah kira-kira bagaimana sebaiknya masyarakat? Menurut saya masyarakat atau konstituen ya, kalau sudah percaya kepada pilihannya ya, menurut saya jangan dimulai dengan money politik atau dibiasakan dengan amplop ya. Amplop yang ada isinya ya. Jadi jangan dibiasakan dengan begitu, tapi harus dengan misalnya kontrak politik. Ini jalan di saya ya masih becek kalau hujan. Iya betul. Kontrak politik kalau sudah jadi harus diperbaiki jalannya. Ini tetangga saya rumahnya masih banyak yang belum punya jamban. Kontrak politik didata. Kontrak politik dengan dewannya. Gitu ya. Iya dong. Iya. Ya itu kan tidak terkait dengan money politik kalau tidak terkait. Jadi aspirasinya anggota dewan bisa digunakan untuk membangun tadi, misalkan jamban ya, rumah-rumah yang punya jamban, jalan yang masuk becek. Gitu. Jadi kira-kira dampak buruk apa apabila terjadi money politik kira-kira Pak? Dampak buruknya ya jelas sangat mempengaruhi ya generasi muda terutama. Karena kebiasaan itu akan selalu berulang dan berulang. Makanya kami Kesbangpol sangat aktif memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Pelajar ya, yang nanti pada tahun 2024 itu saatnya mencoblos umur 17 atau umur 18 ya, pelajar, mahasiswa. Itu kami sangat aktif. Ya, artinya kalau bisa kita memberikan pemahaman menolak money politik. Oh begitu ya. Oh ada sosialisasinya. Nah kalau dari masyarakat sudah dikasih sosialisasi, cuma dari calon dewannya ada yang memulai, ada yang ngasih 20.000, kemudian yang lain 50.000, akhirnya panas-panasan sampai 100 dan sebagainya. Kira-kira sosialisasi Pak bentuk apa yang pernah disampaikan dari Kesbangpol Mas ke anggota dewan, apa calon anggota dewan? Kita kan tidak sendirian ya. Kita mengadakan sosialisasi pendidikan politik dengan menggandeng KPU dan Bawaslu. Oh itu yang sudah dilakukan. Jadi nanti Bawaslu yang bicara bagaimana mengantisipasi money politik itu. Oke. Kesbangpol itu sudah memberikan materi apa atau pembekalan apa terkait dengan laporan dana politik Pak? Baik, Badan Kesbangpol alhamdulillah setiap tahun mengadakan BINTEK, pembinaan teknis
penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan hibah keuangan pada partai politik. Jadi kita pendampingan sifatnya ya. Pendampingan. Jadi hibah yang diberikan pada parpol itu kan pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan. Iya. Dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Nah itu sebelum mereka menyusun itu kita mengadakan BIMTEK, bimbingan tasik penyusunan LPJ. Ya. Jadi kita juga mengundang misalnya kantor pelayanan pajak Pratama Kota Tegal, inspektorat dan BPKD serta Pusbapol sebagai narasumber. Oke.